Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 6 subtema 3 tema 4, di mana pembelajaran ini terdiri dari 3 materi seperti yang tampak pada layar monitor Anda, yaitu materi pertama akibat tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan. Materi ini terdapat pada muatan pelajaran PPKN dengan KD 3.2 dan 4.2. Materi kedua adalah membaca dan menjelaskan amanat pantun, di mana materi tersebut terdapat pada muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Dan yang terakhir adalah materi menggambar cerita gambar, di mana materi ketiga ini terdapat pada muatan SBDP dengan KD 3.1 dan 4.1. Sebelum kita membahas materinya, untuk kamu yang sedang menonton video ini, silakan untuk mempersiapkan alat tulis kamu, buku tulis dan pensilnya, gunanya untuk mencatat hal-hal penting yang ada pada video ini, sehingga nanti ketika kamu mendapatkan atau melihat latihan soal, kamu langsung dapat menjawabnya dengan mudah dan gampangnya. Oke, kita bahas materi pada pembelajaran 6 ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pada pembelajaran 6 ini, materi pertama adalah akibat tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, jika warga masyarakat lalai, tidak melaksanakan atau tidak melaksanakan tanggung jawab dalam melaksanakan tanggung jawabnya, maka akan timbul masalah seperti banjir. Nah, faktor banjir itu penyebabnya ada dua ya, seperti yang tertera dalam layar monitor. Yang pertama adalah penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar dapat terjadi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat berdampak ketika hutan ditebangin, ketika semua pohon ditebang-tebangin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu yang pertama kali mendapatkan dampaknya adalah hutannya itu sendiri, yaitu berupa hutan yang tadinya lebat dengan pepohonan menjadi hutan yang gundul atau lahan yang gundul. Setelah hutan menjadi gundul, gersang, tidak ada tanaman, maka ketika nanti turun hujan akan menimbulkan dampak yang luar biasa, yaitu erosi dari lahannya tersebut atau menimbulkan banjir. Kenapa menimbulkan banjir? Kalau hanya banjir saja sebenarnya nggak masalah, karena akan surut. Tapi kalau banjir diiringi dengan aliran sungai membawa tanah-tanah yang ada pada lahan yang di atas, itu menimbulkan banjir bandang yang luar biasa dampaknya kepada warga masyarakat yang ada di sekitar. Oleh karena itu, maka kita harus menghindari menegur jika ada orang atau masyarakat yang lalai tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungannya. Siapapun kita, ketika melihat orang yang menebang hutan secara liar, maka kita harus menegurnya. Yang kedua adalah faktor penyebab banjir adalah pembuangan sampah di selokan atau membuang sampah di selokan. Hal ini juga dapat menimbulkan banjir. Pertama, sebelum menimbulkan banjir, bahwa selokan, kali, atau aliran air yang dibuang sampahnya, yang paling berdampak pertama adalah aliran airnya akan berdampak kepada mampetnya aliran air. Yang kedua, sungai, selokan, atau aliran kali yang mendapatkan sampah itu akan menimbulkan aroma yang tidak sedap atau membuat kali menjadi kotor. Dan yang terakhir adalah dampaknya dapat menimbulkan banjir. Jadi dua hal ini adalah dua hal utama yang menyebabkan banjir di seluruh kota, baik itu di Jakarta yang saat ini kita tempati atau di manapun. Jadi dua hal ini harus kita hindari. Dua hal ini adalah tanggung jawab kita bersama. Usahakan kita tidak melaksanakan dua hal ini secara sadar ya, karena sadar nggak sadar nggak boleh kita lakukan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada gambar akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. Nah, di sini sudah saya membuat gambar
orang yang bijak, orang yang cerdas, orang yang terpelajar, maka dia akan membuang sampah pada tempatnya. Lihat saja dalam gambarnya ya. Di situ ada wanita, anak kecil sedang membuang sampah botol minuman ke tempat sampah, menunjukkan sifat terpuji, sifat yang baik untuk dicontoh, diteladani. Nah, kenapa? Karena membuang sampah di tempat sampah merupakan contoh penerapan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Jadi ini adalah salah satu bentuk kita membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita tekadkan mulai saat ini, mulai hari ini, mulai detik ini kita harus membuang sampah pada tempatnya. Karena ini adalah tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara yang baik, sebagai jati diri atau pribadi yang baik. Kemudian kalau akibatnya ketika tidak melaksanakan hal ini, hal yang ada pada gambar, itu sampah akan berserakan kemana-mana, membuat lingkungan menjadi kotor dan dapat menyebabkan banjir. Kalau lingkungan menjadi kotor, itu akan menyebabkan sumber penyakit. Nah, kalau udah menjadi sumber penyakit, biasanya di lingkungan sekitarnya akan menimbulkan beberapa penyakit yang bisa jadi kita akan mendapatkan dampaknya dari hal yang kita tidak inginkan. Jadi mulai saat ini buanglah sampah pada tempatnya, apapun sampahnya, baik itu kecil ataupun besar, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Pada materi ini, pada layar monitor yang Anda sedang lihat, di sini kita memasuki materi kedua, yaitu membaca dan menjelaskan amanat pantun, di mana materi kedua ini adalah materi yang terdapat pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, di mana dengan KD 3.6 dan 4.6, membaca dan menjelaskan amanat pantun. Pesan atau amanat yang di dalam pantun terdapat dalam isi pantun, yaitu baris ketiga dan baris keempat. Jadi kalau kita mau mencari amanat atau pesan yang ada pada pantun, maka kita harus menemukan pada barisnya, baris yang ketiga dan keempat. Adapun langkah-langkah menentukan pesan atau amanat pantun, yang pertama adalah membaca isi pantunnya. Jadi baca dulu pantunnya dari awal hingga akhir, dari baris pertama hingga baris terakhir. Baris terakhir itu berarti baris keempat. Kemudian setelah kita membaca, yang kedua adalah memahami isi pantun. Nah, biasanya memahami isi pantun itu kita akan dapatkan ketika membaca pantunnya itu lebih dari sekali atau dua kali. Jadi kalau untuk memahami materinya, memahami isi pantun, biasanya harus membaca pantunnya lebih dari dua kali. Biasanya seperti itu, karena membaca pantun cuma sekali itu biasanya belum ketemu isinya, melainkan harus beberapa kali baru menemukan isi pantunnya. Dan yang ketiga adalah, langkah ketiganya adalah setelah kita membaca kemudian dapat memahami isi pantun, yaitu menentukan pesan sesuai isi pantun dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi kita bisa menentukan pesannya apa nih dalam pantun. Nah, dalam pantun dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi kita bisa menguraikan pesannya yang ada pada pantun dengan bahasa kita sendiri. Setelah itu kita atur bahasanya sehingga bahasa yang kita temukan, kita tulis, mudah dipahami oleh diri kita dan orang lain. Demikianlah langkah-langkah dalam menentukan pesan atau amanat yang ada pada pantun, yaitu 3 langkah ya, 3 langkah dalam menentukan pesan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di slide yang ini terdapat materi ketiga, di mana materi ketiga ini adalah menggambar cerita gambar. Ya. Jadi menggambar cerita gambar. Jadi cerita gambarnya itu kita gambar, gitu maksudnya. Terdapat pada muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1. Di mana sebelumnya kamu sudah mempelajari tahapan membuat gambar cerita. Karena sebelum-sebelumnya kamu sudah memahami ya, sudah mempelajari tahapan dalam membuat gambar cerita. Ingat-ingat lagi ya materinya dalam membuat gambar cerita.
Sekarang kamu akan membuat gambar cerita sendiri. Jadi kita akan membuat gambar cerita sesuai yang ada pada layar monitor Anda. Kamu dapat membuat cerita tentang kegiatan sehari-hari atau pengalaman menarik. Jadi ceritanya itu berkaitan dengan bisa jadi kegiatan sehari-hari dan bisa jadi pula pengalaman menarik kita. Nah, kalau kita punya pengalaman menarik, bisa tuh dibuat dalam sebuah cerita bergambar. Nah, sebelum menggambar, tapi sebelum kita membuat cerita bergambar atau gambar cerita gambar, kita harus menyiapkan bahan-bahannya seperti kertas sebagai media gambar, pensil untuk membuat sketsa, penghapus serta alat untuk mewarnai. Jadi alat-alat dan bahannya ini harus kita siapkan dulu baik-baik, baru kita menggambar cerita gambar. Nah, setelah alat-alatnya sudah tersiapkan dengan baik, sudah tersedia dengan baik, maka setelah itu adalah mulailah menggambar sketsa. Sketsa itu gambar yang tipis-tipis dengan pensil. Jadi, setelah menggambar sketsa dengan pensil, tebalkan sketsa dengan spidol. Nah, setelah menggambar sketsa dengan pensil berhasil, maka tebalkan sketsa tersebut yang kita buat dengan menggunakan spidol. Nah, spidol atau pulpen atau pensil warna yang lebih tebal, dan warnai dengan pensil warna atau krayon atau cat air. Jadi urutannya, sebelum menggambar, sediakan dulu alat-alatnya atau bahan-bahannya. Kemudian langkah pertamanya adalah membuat sketsa. Nah, membuat sketsa itu dengan menggunakan pensil. Setelah sketsanya selesai, jadi maka kita menebalkannya dengan bantuan spidol atau pensil yang lebih tebalnya lagi. Setelah ditebalkan sketsanya, barulah kita warnai dengan pensil warna, krayon atau cat air. Itulah langkah-langkah dalam menggambar cerita gambar. Jadi semuanya harus kita lakukan tahap demi tahapnya ya. Jangan terbalik dalam melaksanakan tahap-tahapnya. Gimana? Bisa dipahami kan ya? Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini tertera ada soal latihan nih. Soal latihan ini usahakan kamu bisa menjawabnya ya, dari nomor 1 sampai nomor 3. Di mana soal nomor 1 sampai nomor 3 adalah soal di mana dari materi pembelajaran 6 subtema 3, tema 4 yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, materi-materi tersebut sudah dijelaskan, oleh karena itu kamu coba jawabnya untuk menguji pemahaman kamu akan materi-materi yang tadi sudah dijelaskan. Dalam menjawab soal ini, usahakan menjawabnya dengan kemampuan sendiri tanpa bantuan orang lain, karena semuanya sudah ada di video pembelajaran ini. Seperti yang pertama, apa yang ditimbulkan jika warga lalai dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan? Nomor 1 ini berkaitan dengan materi 1. Nah, sudah ada nih di videonya tadi. Yang kedua, bagaimana cara menentukan pesan atau amanat pantun? Ini juga ada di materi kedua. Jadi, setiap soal mewakili materi yang tadi sudah kita bahas bersama. Dan yang terakhir adalah tuliskan langkah-langkah menggambar cerita gambar. Nah, ini juga barusan yang terakhir dalam materi yang ketiga. Jadi ketiga soal ini kamu silakan jawab dengan jawaban yang tepat, yang benar sesuai dengan materi yang tadi telah kita bahas bersama. Selamat mengerjakan. Semoga kamu dapat menyelesaikan soal-soal tersebut dengan mudahnya. Demikianlah pembahasan pembelajaran 6 subtema 3 dari tema 4 yang dapat saya jelaskan. Saya berikan, mudah-mudahan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kamu dalam pembelajaran ini. Tetap semangat, tetap sehat, jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.